Di video sebelumnya, kita udah bahas cara bikin video AI dari nol pakai Google VO3. Mulai dari pembuatan prompt yang benar, sampai cara membuat prompt generator kita sendiri. Dan hasil videonya lumayan keren kan? Nah, sekarang kamu mau buat video cerita pakai Google VO3. Tapi, karakter kamu berubah-ubah di setiap scene. Tiba-tiba rambut beda, muka berubah, bajunya nggak nyambung, dan banyak hal lainnya. Nah, di video ini, aku akan tunjukin gimana caranya bikin karakter yang konsisten di Google VO3, bahkan kalau kamu cuman pakai teks dan nggak perlu upload gambar. Let's go! Balik lagi ke channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan bahas tentang cara pembuatan karakter yang konsisten pakai Google VO3 hanya dengan menggunakan teks. Nah, buat kamu yang belum nonton video sebelumnya tentang cara dasar pakai Google VO3, aku saranin tonton dulu biar nyambung ke pembahasan kita sekarang. Karena di sana saya sudah menjelaskan bagaimana dasar pembuatan prompt yang benar secara detail. Karena itu, video sebelumnya bakalan sangat penting sebelum kita masuk ke tahap lanjutannya. Linknya aku taruh di atas atau di deskripsi. Di video kali ini, kita akan masuk ke tahap lanjutan, yaitu gimana bikin karakter yang nggak berubah-ubah tiap scene dengan hanya menggunakan text to video. Dan gimana kita bisa bikin prompt generator sendiri pakai Gemini, baik buat satu karakter atau bahkan beberapa karakter sekaligus. Karena kita hanya akan mengenerate karakter yang konsisten dengan cara teks ke video, maka hal yang paling penting adalah prompt. Beberapa hari kemarin, saya mencoba melakukan riset sederhana tentang cara membuat prompt teks ke video yang bisa menghasilkan karakter yang konsisten. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita harus membuat karakter kita sendiri dengan sangat detail dan menggabungkannya dengan aksi yang kita ingin karakter kita lakukan. Langsung saja kita akan bahas satu persatu. Jadi berdasarkan riset yang sudah saya lakukan kemarin, ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan kita dalam membuat deskripsi karakter. Mulai dari nama, usia, jenis kelamin, perawakan, tinggi badan, berat badan, bentuk rambut, bentuk wajah, pakaian, dan terakhir aksesoris. Kita akan langsung isi semua data-data ini satu persatu. Jika sudah, maka selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat detail suara dari karakter kita. Sama seperti sebelumnya, kita hanya perlu mengisi data-data ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak kita mengerti, misalnya nada, kalian bisa search Google dan cari tahu sendiri tentang nada-nada suara manusia. Nah, kalau kita sudah selesai membuat deskripsi dari karakter kita, maka kita tinggal menulis deskripsi tambahan tentang apa yang sedang dilakukan oleh karakter kita dan di mana lokasi karakter kita akan berada. Pertama, kita akan membuat aksi dari karakter saya. Di sini saya akan menulis duduk sambil mengangkat dumbbell seberat 20 kg. Lalu untuk ekspresi, saya akan membuat ceria, bersemangat, sedikit kelelahan. Selanjutnya di bagian latar tempat dan waktu, saya akan membuat halaman penjara di pagi hari. Setelah selesai, kita akan menulis data tentang visual tambahan seperti gerakan kamera, pencahayaan, gaya video, kualitas video. Di sini kalian bisa menyesuaikan dengan mood yang kalian mau, atau kalian bisa contoh seperti yang saya buat. Kalau sudah, kita bisa lanjut untuk menulis data audio, misalnya suara lingkungan, atau jika ada musik yang ingin kita tambahkan nanti ke dalam video kita. Selanjutnya, untuk bagian dialog, saya akan masukkan dialog seperti ini. Untuk bagian yang terakhir, kalian wajib menuliskan negative prompt seperti ini. Negative prompt ini fungsinya untuk membantu Google VO3 mengidentifikasi hal-hal apa saja yang kita tidak ingin ada di dalam video kita. Misalnya, tulisan subtitle, font, logo, wajahnya yang double, atau anomali-anomali lainnya. Nah, kita sudah membuat deskripsi fisik karakter, deskripsi suara karakter, deskripsi aksi, deskripsi ekspresi, latar dan tempat karakter kita, deskripsi visual dan audio tambahan untuk adegan kita nanti, membuat dialog, dan memasukkan negative prompt. Semua data ini kita kumpulkan dan kita tinggal satukan. Lalu kita copy dan kita paste di Google VO3 dan tinggal kita generate. Di dalam game ini, sebelum kita mulai mengenerate video kita perlu mengatur beberapa hal. Yang pertama, di bagian ini kita atur ke 2,5 Pro. Lalu di bagian tombol video, kita bisa lihat bahwa model yang digunakan masih VO2. Dan kita perlu mengubah model videonya menjadi model VO3.
Caranya sangat mudah, kita hanya perlu mengaktifkan VPN yang ada di device kita, kemudian kita refresh kembali halaman Gemini ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa modelnya sudah berubah ke model VO3. Kita tinggal klik tulisan video ini, kemudian tinggal kita generate. Jika sudah, maka hasilnya akan jadi kelihatan seperti ini. Pagi ini sangat indah, cocok untuk angkat beban 10 jam. Lalu sekarang, kita akan lanjut ke adegan berikutnya. Nah, untuk di adegan kedua dan seterusnya, kalian hanya perlu mengganti mulai dari bagian aksi sampai ke bagian yang negatif prompt. Saya akan langsung mengubah beberapa hal untuk adegan berikutnya. Di sini saya akan merubah di bagian aksi karakter. Saya akan ganti menjadi mencuci piring di kantin penjara. Kemudian, di bagian latar tempat dan waktu, saya ubah menjadi kantin penjara, pagi hari, dan yang terakhir, saya akan ubah di bagian dialog. Sisanya akan saya biarkan seperti yang sebelumnya. Sekarang saya tinggal copy dan paste di Google VO3, lalu tinggal klik generate. Hasilnya akan jadi seperti ini. Habis ini aku mau mandi. Kita bisa lihat di sini, karakter kita sudah kelihatan sangat mirip dengan karakter di video kita sebelumnya. Hanya ada sedikit saja perbedaan di pola wajah jika kita perhatikan secara detail. Hal ini merupakan satu-satunya kekurangan di Google VO3, khususnya ketika digunakan di Gemini. Gemini masih belum bisa mengenerate video dengan foto sebagai referensi karakter. Karena itu, kita harus memaksimalkan di bagian prompt, dan mungkin perlu mengenerate beberapa kali hingga kita mendapat hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenerate lebih dari satu karakter. Dan kita akan buat agar karakternya tetap konsisten di adegan berikutnya. Caranya masih hampir sama dengan cara sebelumnya. Hanya ada sedikit perbedaan saja. Untuk kali ini, kita hanya perlu menambah deskripsi karakter sesuai dengan jumlah karakter yang ingin kita buat. Langsung saja akan saya contohkan. Pertama-tama kita akan deskripsikan fisik karakter kita sebanyak karakter yang kita inginkan. Kemudian kita deskripsikan juga suara dari setiap karakter kita. Lalu lanjut ke bagian aksi karakter. Di sini juga kita jelaskan apa yang ingin dilakukan oleh setiap karakter kita. Selanjutnya juga sama, kita akan deskripsikan juga ekspresi setiap karakter kita. Nah, kalau sudah, dari bagian latar tempat sampai bagian suara lingkungan, kita hanya perlu mengisi seperti biasa, kita isi seperti apa nanti bentuk keseluruhan latar adegan kita. Lalu di bagian dialog, kita bisa menambahkan apakah kita ingin semua karakter kita berbicara atau tidak. Kemudian, sama seperti di cara sebelumnya, kita tinggal masukkan prompt negatif. Nah, ini adalah contoh jadi prompt yang sudah saya buat untuk multiple karakter. Sekarang kita tinggal copy dan paste di Google VO3 dan tinggal menunggu hasilnya. Dan ini adalah hasilnya. Banyak manusia ya. Selanjutnya, saya akan membuat adegan berikutnya. Sama seperti cara yang sebelumnya, kita hanya perlu mengubah bagian aksi dari karakter kita. Di sini saya sudah menyiapkan promptnya dan tinggal saya generate. Ini adalah hasil untuk adegan kedua. Banyak manusia juga ya. Kita bisa lihat di sini, untuk bagian pakaian dan bentuk tubuh, kita berhasil mendapat hasil yang konsisten. Namun, untuk bagian pola wajah, hasilnya masih belum sempurna. Namun masih bisa dibilang lumayan bagus untuk di-generate hanya berdasarkan teks prompt saja. Jika kalian merasa susah dan sedikit bingung saat ingin menulis promptnya, di sini saya sudah membuat aplikasi prompt generator sederhana yang sudah bisa kita gunakan langsung. Cara pakainya juga gampang banget, kalian cuma perlu isi kolom-kolom ini. Saya juga sudah membuat prompt generator khusus untuk multiple karakter, jadi kalian sudah bisa tinggal pakai, dan semuanya ini gratis. Linknya akan aku taruh di deskripsi. Buat yang penasaran cara bikinnya, saya sudah menjelaskan secara detail di video sebelumnya, jadi kalian bisa tonton langsung video kemarin kalau kalian ingin buat prompt generator versi kalian sendiri. Itu dia dulu untuk tutorial kali ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membuat video dengan karakter dan gaya yang konsisten, khususnya di Gemini dengan model Google VO3, satu-satunya cara ialah hanya dengan memaksimalkan di bagian promptnya saja. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika kalian yang masih bingung,
Kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan tutorial kali ini, please share, like, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin bisa membagi ilmu seputar AI. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.